Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat people di rumah, senang rasanya saya Hajatul Aswad kembali menjumpai Anda dalam obrolan Karibosi edisi hari ini yang akan mengangkat tema Makassar waspada COVID-19. Baik sahabat people, diketahui kasus COVID-19 di Makassar bertambah 66 kasus per Sabtu 5 Februari 2022 lalu. Turun sedikit dari pertambahan 67 kasus di hari sebelumnya. Dan kemudian meski kasus harian turun, warga Makassar tetap dihimbau untuk tetap waspada. Kemudian kasus untuk pertambahan 66 kasus pada hari ini, Satgas COVID-19 juga melaporkan 11 orang di antaranya sembuh, dan alhasil total kasus aktif di Makassar mencapai 237 orang. Baik sahabat people, seperti apa khususnya di Kota Makassar, serta bagaimana pola antisipasi pemerintah serta pihak-pihak yang terkait untuk menangani kasus ini. Saat ini saya sudah bersama dua narasumber di studio untuk menemani kita membahas tema kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama ada Dr. Nur Saida Sirajuddin selaku Kadis Kesehatan Kota Makassar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu di studio Celebes TV. Ya. Baik, kemudian ada Profesor Dr. Muhammad Nasrul Masih, PhD SPMK, selaku pengamat kesehatan dari Unhas. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang juga di studio Celebes TV. Terima kasih. Baik, saya pertanyaan pertama saya langsung ke Ibu ya. Ibu, pandangan Ibu menyikapi kasus COVID di Kota Makassar, bagaimana Bu? Apakah kasusnya bertambah atau berkurang Bu? Silakan. Iya, tadi ya seperti yang dipaparkan di awal, itu kasus hari Sabtu itu memang ada pertambahan sampai 66. Tapi tadi data yang kami rilis itu malah bertambah lagi sampai 185 tadi kami rilis, artinya ada penambahan 2 kali lipat dibanding hari Sabtu kemarin. Nah, bagaimana upaya-upaya pemerintah terkait dengan penambahan kasus ini ya? Diharapkan untuk semua masyarakat, karena varian apapun untuk COVID-19 sebenarnya protokol kesehatan yang paling penting kita tegakkan, yang paling penting kita maksimalkan, dan vaksinasi lengkap, dosis lengkap, serta booster yang sudah memenuhi persyaratan itu ya betul-betul harus kita antisipasi dengan adanya peningkatan kasus yang sekarang. Seperti itu. Kemudian Bu, bagaimana sekarang kondisi terkini COVID-19 di Kota Makassar sendiri? Ya, itu tadi kondisinya semakin hari semakin naik, ya, semakin hari naik menurut ahli epidemiologi yang selama ini mendampingi kita. Untuk 2-3 minggu ke depan akan terjadi lonjakan, karena memang untuk saat ini Indonesia masuk lagi ke fase ketiga terkait dengan lonjakan kasus COVID-19. Nah, tetap kita harus waspada apapun variannya, seperti yang saya katakan tadi ya, protokol kesehatan lah yang harus betul-betul kita maksimalkan, dan vaksinasi dosis lengkap juga yang harus kita kejar. Jadi dari tadi epidemiolog yang mendampingi kita selama ini mengatakan 2 pekan ke depan 3-4 minggu depan itu ya kita harus hati-hati dengan lonjakan kasus. Jadi udah diprediksi dan kita sudah siap ya? Ya, sudah siap untuk bagaimana mengantisipasi itu. Tidak serta-merta kita harus betul-betul mengajak masyarakat untuk kalau tidak perlu ya tidak usah keluar rumah lah ya, untuk menghindari kerumunan. Seperti itu. Kemudian untuk kasus yang terkonfirmasi di Makassar sendiri, apakah lebih dominan ke Omikron atau Delta Bu sendiri? Nah, terkait dengan kasus yang ada di Makassar, ada beberapa sampel yang termasuk probable Omikron atau kecurigaan terhadap Omikron itu sudah kita kirim ke Litbangkes. Mengenai sudah adanya kasus itu belum ada rilis dari Litbangkes. Jadi, tapi tetap kita harus waspada karena tanda-tanda ke sana itu ada dengan adanya penyebaran yang sangat cepat. Tetapi terkait ada tidaknya kita menunggu hasil rilis dari Litbangkes dari sampel-sampel yang sudah dikirimkan oleh laboratorium. Jadi sampai hari ini masih menunggu ya Bu? Masih menunggu hasil dari Litbangkes. Seperti itu. Terima kasih Bu. Saya ke Pak Prof. Prof, sejauh ini pengamatannya terkait kasus COVID-19 di Makassar sendiri seperti apa? Silakan Prof. Di Makassar ya. Iya. Yang saya tahu bahwa ini kan kasus COVID-19 ini akan naik sesuai dengan masanya, ada gelombangnya. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa kita sudah mulai masuk ke arah gelombang 3, di mana varian yang dicurigai adalah Omikron, walaupun sebenarnya varian Delta masih ada juga. Namun sehingga saat ini kalau kita lihat laporannya memang varian Omikron itu belum dirilis ya hasilnya dari Litbangkes, walaupun sudah ada kata probable. Kita memeriksanya dengan menggunakan PCR yang khusus untuk SGTF.
Namun untuk memastikan harus dengan whole genome sequencing yang dilakukan di Litbangkes. Saya kira itu. Seperti itu. Kemudian, Prof, apakah memang fluktuatif nih kasusnya? Apa? Apakah memang fluktuatif? Fluktuatif ya. Fluktuatif. Kalau fluktuatif ya itu ini kan begini. Ini virus ini kan selalu bermutasi, berubah. Ya, ada mutasinya yang lama, lambat, dan ada yang cepat. Nah, tergantung dari masa di mana virus itu, dan sekarang kan sudah ada beberapa varian ini. Ada varian yang dari alpha, beta, delta, sekarang sudah ada mu sebenarnya, ada juga eta, dan kemudian omikron yang terakhir ini. Nah, omikron ini memang virus itu bergejala, tetapi dia karena berubah mutasi di situ, sehingga pengenalan terhadap antibodi yang sudah terbentuk itu mulai dia menghindar. Jadi virus itu seperti juga manusia berusaha mengadaptasi. Jadi dia ya? berubah terus. Ya, dulu waktu influenza itu selalu berubah juga. Sampai akhirnya menjadi endemik. Ya, kalau endemik itu ya itu kan sebenarnya ada masanya. Bisa 10 tahun, bisa 50 tahun. Tergantung dari di mana vektornya. Kalau yang dulu kita tahu flu burung. Flu burung itu kan dari burung ya. Dia punya vektor, gabung dengan vektor pada manusia membentuk suatu strain virus yang patogen, high pathogenic. Kemudian di MERS-CoV-2 yang ada di Saudi Arabia itu dari unta vektornya. Nah, sekarang dari COVID-19 ini dari kelelawar. Nah, mungkinkah ada nanti yang dari binatang lain yang membuat mutasi itu lebih cepat? Tapi sebenarnya dia akan bermutasi terus. Walaupun jumlah mutasinya hanya 1 nukleotida per waktu, itu bisa sampai 50 tahun. Seperti flu Spanyol yang 1918 itu, dia itu sampai ratusan juta orang flu untuk meninggal. Tapi dia ada hanya 2 gelombang. 2 gelombang ya, Prof. Gelombang ketiga sudah menghilang itu virus waktu itu. Nah, sekarang ini kita berharap juga seperti itu sebenarnya. Iya. Biasanya faktor-faktor apa saja sih, Prof, yang bisa membuat virus ini menghilang? Ya, ini virus menghilang itu tidak bisa diketahui kausanya apa, tetapi yang pasti bahwa tubuh kita, herd immunity akan terbentuk, ya kan? Nah, kalau kita sudah beradaptasi dengan itu, akhirnya virus tidak bisa lagi masuk, ya, karena misalnya pernah terinfeksi ataukah karena sudah divaksinasi. Dengan begitu, ada memori dalam tubuh kita mengenali kalau virus itu masuk kembali ke dalam tubuh kita. Seperti halnya virus juga yang diberikan virus yang bisa saja resisten terhadap anti obat gitu. Ya, virus bisa resisten dengan antivirus yang diberikan memang. Jadi ya, seperti bisa. Itu juga ya gambarannya, Prof, ya. Iya. Baik, terima kasih, Prof. Saya langsung ke Ibu. Ibu, langkah apa yang dilakukan Pemkot dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat sendiri? Ya, langkah yang dilakukan ini bagaimana nanti ke depannya kita melihat dulu ya terkait dengan PTM ini juga. Ada beberapa laporan yang sudah masuk, itu yang akan nanti kita evaluasi bagaimana kelanjutan terkait dengan PTM yang tadinya sudah 100% yang berjalan di Kota Makassar untuk bagaimana mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 yang ada di sekolah-sekolah yang sudah mulai terbuka. Nah, untuk yang masyarakat umum bagaimana nanti ke depannya ya ini kita menunggu kajian dari epidemiologi ya, sementara dikaji per kasus 1 minggu ini yang terakhir kasus kita sampai 581 apakah ke depan akan dilakukan lagi pengetatan, itu kita menunggu dulu kajian dari tim ahli epidemiologi. Untuk sejauh ini, Bu, apakah di Makassar sendiri sudah mencapai herd immunity? Alhamdulillah untuk vaksinasi sudah mencapai herd immunity karena menurut Kementerian Kesehatan apabila kita dosis 1 sudah mencapai 70% itu sudah bisa dikatakan suatu kabupaten kota sudah herd immunity. Untuk Kota Makassar sendiri kita sudah dosis 1-nya 90% ya, sekian, dengan dosis 2-nya 70% sekian. Artinya kita sudah melebihi daripada target herd immunity yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Baik. Kemudian Pak Prof, melihat kasus di Kota Makassar cenderungnya tidak menurun ya, Prof, ya. Seharusnya semua pemerintah harus melakukan seperti apa? Semua pemerintah? Iya, yang terkait. Ya, pada prinsipnya kan kalau ada kasus pandemi seperti ini, ya yang pertama yang harus kita perhatikan adalah transmisi kuman, virus. Kita ketahui virus itu kan aerosol.
ya kan? Jadi yang pertama yang harus kita lakukan ya jangan berkumpul. Ya. Ya, karena kalau kita berkumpul kemungkinan kita terpapar. Nah, itu pertama. Yang kedua, ya jaga jarak, ya kan? Kalau kita pun harus berkumpul seperti ini, seharusnya kan kita jaga jarak. Karena partikel itu seharusnya ya 1 meter lah paling tidak. Nah, kalaupun kita misalnya tidak bisa menjaga jarak, misalnya seperti ini kita udah cukup 1 meter, pakailah masker. Karena masker itu adalah fisik protection, memotong mata rantai, ya kan? Karena virus akan mencari reseptornya di mukosa yang ada di hidung dan tenggorokan. Nah, kalau kita tidak pakai masker, misalnya kita makan sama-sama, itu kan pasti bisa masuk nih. Kalau makan sambil bicara, kan pasti ada percikan yang tidak dilihat secara kasat mata kan. Nah, itu juga akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, caranya adalah, ya kalau orang Islam kan selalu cuci hidung tuh. Kalau ambil wudhu 5 kali sehari, kan bisa dicuci itu, berkumur maksud saya. Berkumur di hidung, istinjak ya, kalau di Islam itu. Kemudian ya kalau memang harus sudah masuk di situ, ya kita ada namanya vaksin kan. Vaksin itu adalah pemberian virus yang dilemahkan atau bagian tertentu dari tubuh kita, virus tersebut yang disuntikan ke kita yang sudah mati atau dilemahkan, atau RNA-nya atau DNA-nya atau vektornya yang disuntikan ke tubuh kita untuk merangsang antibodi. Jadi dia sebagai antigen masuk ke dalam tubuh kita sehingga antibodi terbentuk. Nah, kalau ada virus masuk, maka langsung dikenali, ditangkap. Jadi itu kesimpulan dari vaksinasi. Itu masih ada lagi, kalau sudah ternyata itu dia sudah masuk dan memberikan gejala, ya kan ada namanya antivirus yang harus kita obati, ya kan? Pengobatan COVID ini kan banyak macam. Mulai dari meningkatkan imunitas, kemudian membunuh virus, kemudian meningkatkan sistem pertahanan tubuh. Lalu kemudian Prof, perbedaan yang paling mencolok dari antara varian Omicron dan juga Delta sendiri apa sih Prof? Nah, ini varian Delta ini kan sebenarnya dengan Omicron ya. Omicron itu spesifik karena dia ada mutasi pada gen S. Gen S itu gen yang langsung berhubungan dengan reseptor yang ada pada tubuh kita. Nah, pada saat dia bermutasi, ini reseptor yang sudah terbentuk ini tidak mengenali, sehingga dia gampang masuk ke dalam tubuh kita. Dibanding Delta itu kalau kita sudah divaksin maka dia dikenali. Ya, walaupun semuanya Omicron juga masih dikenali, ya, tapi efikasinya sudah mulai menurun. Ya, itu. Jadi dari Delta ke Omicron sudah mulai menurun. Menurun dalam artian kefatalannya. Fatal kita lihat dulu kasusnya, karena memang di beberapa laporan di luar negeri mulai sumbernya di Afrika Selatan itu kasusnya memang tidak terlalu berat ya dibanding dengan Delta. Ya, tingkat persentase kritis pasien atau tingkat hospitality-nya itu sedikit lebih rendah dibanding Delta. Delta Omicron ini ya Pak? Itu data yang ada dari luar negeri. Kita tidak tahu kan, setiap orang host genetik juga berperan, ya kan? Jadi kita tidak bisa, apalagi kalau faktor komorbid ada, iya, itu juga akan mempengaruhi. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi saya kemarin sempat baca artikel kalau katanya varian Omicron ini cepat penularannya, tapi fatalitasnya sedikit lebih rendah, tidak terlalu fatal dari Delta sendiri. Itu dari beberapa publikasi memang sudah ada yang menyatakan begitu dari beberapa negara, tapi kan kita harus lihat juga di negara kita, ya, apakah memang immunity yang terbentuk juga. Iya, kemudian ada host genetik, ya, susceptibility, kepekaan seseorang terhadap mikroorganisme itu berbeda antara satu orang, makanya ada kan dikatakan personalized medicine. Ya. Ibu, kemudian untuk vaksinasi anak dan lansia sendiri sejauh ini sudah mencapai berapa persen? Ya, terkait dengan vaksin anak 6 sampai 11 tahun, ini kan kita baru mulai ya beberapa minggu terakhir ini.
itu capaiannya sekarang baru 21,sekian%. Nah, tiap hari kita sasar beberapa sekolah dan beberapa organisasi yang melaksanakan vaksinasi. Kita akan kejar terus-menerus vaksinasi anak. Terkait dengan vaksinasi lansia, memang kita ini terkendala di Kota Makassar, masih sangat sedikit, belum mencapai 60%. Baru sekitar 49,sekian%, belum 50%, Prof. Nah, ini kendala-kendala di lapangan itu kita sudah lakukan door to door kerjasama dengan TNI Polri. Ada beberapa hal yang patut kita betul-betul edukasi, itu terkait dengan masih banyaknya lansia kita yang komorbidnya tinggi ya, contohnya hipertensi. Di screening itu dipersyaratkan 180 persekian, itu rata-rata sampai 200-an ya, itu kita evaluasi kembali. Terus yang kedua, masih banyak juga ya, Prof, yang di sekitar si lansia itu yang tidak menginginkan orang tuanya untuk divaksin. Itu yang merupakan tantangan besar buat pemerintah kota, bagaimana ke depannya dengan sasaran 101, sekian itu bisa semuanya tervaksin untuk lansia dosis 1. Untuk lansia sendiri, jadi ada baru 49 sekian ya Bu ya? Persen. Ya. Jadi kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Makassar untuk melakukan vaksinasi lansia adalah kesediaan keluarga, begitu ya Bu? Ada beberapa hal ya, bukan saja kesediaan keluarga, ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan komorbidnya ya. Juga banyaknya lansia kita yang hipertensi berat, terus ada beberapa juga yang tidak disetujui oleh keluarga dan si lansianya sendiri yang tidak mau divaksin. Nah, itu kendala-kendala kami, tapi kami tidak pernah berhenti ya, tidak pernah diam untuk itu. Semua layanan kesehatan yang ada di primer ya, di garda terdepan itu selalu melakukan edukasi sosialisasi terkait bagaimana manfaat vaksinasi di era pandemi pada saat ini. Baik, kemudian Ibu untuk mementoring dan juga pengawasannya dari pihak pemerintah sendiri kepada masyarakat, bagaimana caranya memberikan edukasi pendekatan sendiri seperti apa? Oke, beberapa langkah yang sudah dilakukan ya terkait dengan pemerintah sudah menyiapkan beberapa fasilitas kesehatan untuk masyarakat divaksin di tempat tersebut. Tetapi kita melihat lagi kondisi di lapangan, rupanya ada beberapa yang harus kita lakukan. Salah satunya kita melakukan door to door, ya door to door, langsung ke rumah penduduk untuk melihat atau mengantisipasi adanya lansia-lansia kita yang sebenarnya memang tidak bisa menjangkau fasilitas kesehatan. Sudah berbagai upaya yang kita lakukan, drive-thru kita sudah lakukan, door to door kita sudah lakukan. Nah, bagaimana mengevaluasi? Kami mengharapkan semua pelayanan kesehatan khususnya untuk yang garda terdepan di 47 puskesmas itu betul-betul memantau masyarakatnya yang ada di wilayah kerjanya untuk melihat berapa persen kecapaian vaksinasi lansia khusus di wilayah tersebut. Baik, terima kasih Bu Ida. Kemudian Prof, pandemi yang terus menerjang, sikap apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan kita kepada masyarakat sendiri? Ya, kalau untuk mencegah ya paling tidak kita harus meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. Ya, daya tahan tubuh dalam artian makanan yang bergizi, ya, kemudian hidup bersih, dan kemudian ya kalau memang kita tahu bahwa itu penyebabnya adalah virus dan itu bersifat aerosol, maka setiap kali kita keluar harusnya memproteksi diri dengan menggunakan masker. Karena port di entry masuknya kuman itu, virus itu ya dari pernapasan. Jadi harus hidup bersih dan juga makan yang bergizi. Yeah. Tapi kemudian kita kembali lagi melihat pandemi ini mengharuskan kita untuk membatasi mobilitas kita, dan artinya juga tidak ada perkembangan ekonomi pastinya juga ya kalau kita tetap berada di rumah. Ya, itu konsekuensi memang. Itu adalah konsekuensinya sendiri ya. Jadi kita harus memilih sehat atau survive hidup memang di tengah pandemi yang seperti itu ya Prof ya. Kemudian apakah vaksin dan masker adalah solusi yang paling utama, Prof? Yang paling utama ya menghindar. Jadi kalau ada acara begini seharusnya saya tidak hadir. Jadi kita mobilitasnya coba bertiga ya Prof ya. Harusnya offline. Tapi karena ya kita tahu bahwa ya kita masih kasusnya belum seperti di ibu kota, Pulau Jawa dan sebagainya, maka kita bisa mencoba untuk menggunakan fasilitas jarak ataukah menggunakan masker, dan memang kita sudah vaksin, ya kan?
Seperti itu. Kemudian Prof, melihat dari lonjakan kasus di Makassar sendiri, apakah pemerintah perlu mengambil langkah pembatasan kegiatan lagi? Saya kira itu kebijakan dari pemerintah ya. Kepala dinas lebih Ya, silakan Ibu Ida. Apakah perlu kita mengambil Tadi di awal saya sudah katakan kita tunggu dulu kajian dari ahli epidemiologi. Masih menunggu ya? Seperti yang Prof katakan tadi, kita belum berada di posisi seperti di Pulau Jawa ya, sehari peningkatan sampai 6.000 kasus. Kita peningkatannya masih sekitar 100 kasus per hari. Entah nanti ke depan 2 atau 3 minggu kita lihat kondisi bagaimana, pemerintah pastinya akan mengambil satu kebijakan terkait dengan pengetatan. Harapan pemerintah saja bagaimana masyarakat bersinergi lah dengan pemerintah. Sinergi masyarakat yang kita butuhkan ya bagaimana protokol kesehatan terus menerus ditingkatkan, tidak usah dulu keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Jangan dulu berkerumun seperti Prof tadi sampaikan bahwa pot di entry-nya itu kan dari pernafasan. Dari pernafasan. Aerosol ini jadi harus memang yang betul-betul harus di rumah ya di rumah saja dulu ya. Terkait dengan kebijakan beberapa minggu kemarin itu pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pemberlakuan kerja untuk ASN 50%, 50% WFH, 50% WFO. Ya di seluruh wilayah Indonesia itu ya Bu ya? Iya. Baik, kemudian Ibu, kita akan melakukan pengetatan kalau ada pengajian yang sudah keluar hasil putusannya seperti itu ya Bu ya? Iya. Kemudian untuk ketersediaan vaksinasi kita sendiri? Alhamdulillah untuk vaksinnya sendiri itu kesediaan vaksin di gudang farmasi itu bisa mencukupi, alhamdulillah baik dosis 1, 2 dan booster. Jadi masih bisa ya, masih tercukupi. Tercukupi untuk stok vaksin kita. Ya, Ibu Ida, apalagi yang terus dilakukan pemerintah dalam menyikapi kondisi COVID-19 yang cenderung fluktuatif ini, Bu? Selain dari door to door, yang drive-thru sendiri, apalagi sih Bu yang dilakukan pemerintah? Untuk vaksinasi ya, untuk vaksinasi bagaimana mengejarkan vaksinasi untuk sampai 100%. Ya setiap hari kita lakukan vaksinasi di beberapa tempat ya. Yang kedua itu betul-betul langkah-langkah yang diambil kemarin itu untuk door-to-door tetap kita jalankan karena untuk bagaimana mengejar lansia yang tidak bisa mendatangi fasilitas kesehatan itu yang harus kita sasar. Terus yang ketiga semua puskesmas ya yang ada di garda terdepan itu harus mengetahui berapa sih jumlah persen penduduknya yang belum tervaksin. Itu yang harus mereka data. Karena dengan data 10% yang akan kita cari itu pasti sisa sedikit. Tidak ada bisa lagi kita lakukan secara massal. Artinya harus dari rumah ke rumah ini lagi yang harus kita betul-betul kencarkan untuk 10% yang kita cari karena masih 90% sekian kita pada saat ini. Artinya 10% lagi yang kita harus kejar. Untuk mencapai ya Bu untuk ya? mencapai 100% vaksinasi di Kota Makassar. Baik, kemudian Ibu Ida, hasil koordinasi dengan bersama teman-teman lintas terkait seperti apa? Nah kalau untuk pemerintah kota, alhamdulillah penanganan pengendalian COVID-19 di Kota Makassar ini kolaborasi kita terkait dengan SKPD terkait, BPBD, Perhubungan, Satpol dan lain sebagainya itu memang kolaborasinya kita ada dalam satuan Satgas Kota. Jadi di Satgas Kota kita berkantor sama-sama bagaimana apa langkah yang dilakukan pemerintah kota terkait dengan pengendalian COVID-19. Barusan sebelum ke sini saya rapat di sana dulu bersama-sama dengan beberapa SKPD terkait untuk menyikapi langkah apa yang akan dilakukan ke depan terkait dengan peningkatan kasus yang 2 kali lipat dari yang kemarin. Kemarin kami rilis 57, sekarang kami rilis 185. Artinya bertambah 2 kali lipat daripada rilisan kemarin. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui bahwa rilisan dari 185 itu hasil daripada tracing dari pasien terkonfirmasi. Artinya kita menemukan karena virus ini juga ada yang bergejala dengan ada yang tidak bergejala. Nah, bagaimana yang tidak bergejala itu yang bisa menyebarkan ke orang lain? Itulah pentingnya namanya tracing. Jadi satu terkonfirmasi kita mengharapkan minimal 15 kontak erat yang harus kita tracing. Nah, inilah mungkin salah satu cara kenapa tiba-tiba meningkat kasus pada hari ini karena itu hasil tracing dari beberapa yang sudah terkonfirmasi. Baik, Ibu Ida. Kemudian untuk kesiapan rumah sakit sendiri di alhamdulillah untuk rumah sakit ya bor kita kemarin ini masih mencapai 4,2, masih di bawah rata-rata daripada nasional dengan ketersediaan tempat tidur dari 50 rumah sakit 1.225 itu terisi 93, hanya 26 rumah sakit yang melaporkan
ada pasien yang dirawat. Ya mudah-mudahan apa yang terjadi di hilir itu yang kita harapkan tidak terjadi peningkatan. Walaupun kasus meningkat, kalau semuanya isolasi mandiri di rumah atau isolasi mandiri terpusat, di mana pemerintah provinsi sudah menyiapkan satu tempat isolasi di asrama haji, itu yang kita harapkan ya Prof ya, tidak banyak terisi tempat tidur di rumah sakit. Ya, Jadi baik. angka bor kita yang mudah-mudahan itu yang bisa kita pertahankan dengan angka bor yang masih di bawah rata-rata angka nasional. Jadi benar-benar pemerintah Kota Makassar sudah sangat siap ya dengan gelombang ketiga ini. Iya, seperti itu. Baik Ibu Ida. Kemudian Prof, cara jitu untuk meningkatkan imun seperti apa Prof? Mungkin bisa di-sharing kepada masyarakat dan pemirsa Celebes People di rumah? Untuk meningkatkan imun, ya pertama memang imun itu muncul dari makanan yang kita makan, makanan yang berprotein tinggi, ya, tidak perlu yang mahal, ya. Jadi makanan yang kita makan sehari-hari itu akan meningkatkan imun, tapi imun itu secara general. Jadi penyakit apapun diusahakan imun kita kuat, itu pertama. Yang kedua, kalau untuk yang spesifik seperti ini memang harus divaksin. Jadi ada pemicu dulu. Nah, pemicunya itu bisa karena disengaja atau tidak disengaja. Jadi aktif dan pasif. Ya, aktif itu kita dikasih seperti kita terpapar kuman. Jadi kalau kuman masuk ke kita, tubuh kita melawan dengan daya tahan tubuh yang ada, dan itu secara aktif. Dan pasif itu ya kita dimasuki. Ya, kita dimasuki dan akhirnya kita terbentuk ya. Dan terbiasa ya. Iya. Ya? Nah itu, dan itu bisa diukur. Itu bisa diukur seperti apa itu? Iya, diukur di laboratorium. Seberapa kadar level antibodi yang sudah terbentuk setelah kita terpapar dengan kumannya sendiri atau vaksin yang diberikan. Biasanya untuk pengukuran itu sendiri ya Prof ya, sejauh ini setiap orang yang rata-ratanya terukurnya berapa? Ini penelitiannya harus sebenarnya masif ya, karena ini juga biayanya mahal untuk mengukur antibodi seseorang, ya kan. Seharusnya kan kita ukur sebelum dia divaksin atau sebelum dia menderita, dan setelah dia menderita apakah terbentuk antibodi atau tidak. Nah itu ataukah setelah divaksin 2 minggu kemudian kita periksa apakah titernya meningkat atau tidak. Kalau tidak meningkat itu berarti kemungkinan vaksinnya itu tidak terlalu efektif di dalam tubuh. Iya, di dalam tubuhnya. Seperti itu. Ya. Jadi harus ada pengukuran dulu ya Prof ya? Iya, seharusnya. Seharusnya ada pengukuran. Makanya di uji klinis fase 1 itu semua yang diuji kliniskan itu diperiksa dulu. Setelah diberikan diperiksa lagi. Nah, dengan data itu kemudian dilakukanlah uji klinis fase 2 dan fase 3. Semua diperiksa. Tapi kalau pada masyarakat tidak diperiksa lagi karena dianggap itu akan meningkat. Itu akan meningkat. Iya, karena hasil uji klinis 1, 2, 3 menyatakan bahwa itu terjadi peningkatan. Makanya itu dikatakan efikasinya dari setiap vaksin itu berbeda-beda. Tapi kalau sudah di atas 60% ke atas, nah itu sudah dianggap sudah mampu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sudah mencapai herd immunity. Iya, herd immunity lain juga. Lain itu berdasarkan komunitinya. Komunitas kita yang sudah tervaksin itu sendiri. Penularannya ya? Iya. Berapa yang sudah terpapar, berapa yang sudah divaksin. Kalau tadi dikatakan lebih dari 70%, nah itu sudah definisinya terbentuk. Saya mau meminta statement closing dari Ibu Ida dan juga Bapak Profesor, yang mana terlebih dahulu. Jadi Bu, untuk terus waspada bagaimana, serta bagaimana juga membawa Makassar bisa bebas dari COVID-19, masukan dan juga harapannya. Silakan dimulai dari Ibu Ida dulu atau Pak Prof? Iya, oke. Terkait bagaimana kita bebas ya. Untuk bebas juga sebenarnya kita masih tanda tanya ya, karena ini namanya mutasi-mutasi virus. Nah, bagaimana agar tidak terjadi peningkatan kasus, diharapkan antara masyarakat dengan pemerintah bersinergi, di mana pemerintah mempunyai kewajiban melakukan 3T. Tracing, treatment, dan testing. Dan masyarakat diharapkan dengan patuh melaksanakan 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Hindarilah kerumunan. Kalau tidak perlu tidak usah keluar rumah. Bagaimana tadi sudah dijelaskan di awal sama Prof itu bagaimana penyebarannya. Nah itulah yang harus kita sama-sama menjaga agar tidak terjadi peningkatan kasus yang ada di Kota Makassar. Hindari kerumunan, di rumah saja kalau tidak perlu. Baik, terima kasih Bu Ida. Silakan Papa.
Ya, kalau untuk membuat mencegah atau terjadi menghilangkan ya kasus COVID di kita ya, saya kira itu sama dengan yang dikatakan tadi pada prinsipnya bahwa kita harus tahu penyebabnya adalah virus ya. Jadi virus itu sebenarnya dia gampang mati di luar tubuh ya, tapi kalau di dalam tubuh dia sangat mudah sekali memperbanyak diri. Nah, kalau daya tahan tubuh kita rendah, maka dia akan merongrong tubuh kita. Tapi kalau daya tahan tubuh kita bagus, maka dia akan melawan. Ya, dan kemudian kalau tubuh kita sudah pernah mengenali, ya, apakah itu pernah divaksin ataukah pernah menderita, namun tetap kembali sehat, itu ada memori di dalam tubuhnya. Nah, memori inilah yang akan menyerang kembali kalau ada reinfeksi, infeksi ulang dari virus yang sama. Ya, dan selanjutnya ya kalau memang selanjutnya kita ketatkan protokol kesehatan lagi. Pada prinsipnya itu jangan jaga jarak, jangan hindari kerumunan, pakai masker. Saya kira itu. Makasih. Terima kasih Pak Prof. Baik, Sahabat People, akhirnya kita menyelesaikan obrolan kita pada kesempatan hari ini. Saya Hajatul Aswad akhirnya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.